Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Bagaimana kabar teman-teman malam hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, mungkin alangkah baiknya lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Safi Noval. Dan saya Indah Vita sebagai asisten moderator. Saya Alfian Nur Asmi sebagai observer. Dan kameramen Nina Ainunisa. Oke, setelah kami perkenalan, mungkin dari teman-teman boleh perkenalan dulu ya, agar setidaknya lebih saling kenal, juga tidak canggung pula. Boleh Bisa perkenalan? dari sini nama dan prodinya apa? Saya Anissa dari Prodi Keperawatan, Fakultas Universitas. Universitas Semarang. Saya Ai dari Universitas Terbuka Ilmu Komunikasi. Kalau Saya Inggris dari Fakultas Psikologi. Saya Lutfi Fitriani dari Fakultas Psikologi UMPEK. Saya ada dari Fakultas Psikologi. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perkenalannya. Sekarang kita jadi kenal nama-namanya juga, semoga tidak saling canggung ya. Kemudian kami juga izin menyampaikan tujuan kami di sini untuk salah satunya untuk menggali pandangan, kemudian pendapat teman-teman juga mengenai kejujuran akademik, seperti mengetahui bentuk pelanggarannya, kemudian identifikasi nih faktor-faktor yang mungkin menjadi atau sering terjadi dalam lingkungan akademik kalian. Kemudian menemukan strategi ataupun solusi dari budaya kejujuran akademik di kalangan mahasiswa. Sebelumnya kami juga mau ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah mau hadir nih dalam malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, kemudian partisipasinya. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, mungkin kita ngobrolnya lebih ke ngobrol santai-santai aja ya. Mungkin nggak yang formal-formal banget, tapi lebih kayak ruang sebagai kalian menyampaikan pendapat kalian, kemudian pengalaman kalian terkait kejujuran akademik. Kemudian semua pendapat di sini juga tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang jawaban salah. Semuanya murni dari kejujuran kalian ataupun mungkin pengalaman kalian pribadi. Nah, semoga nanti jawaban kalian memang jujur dan tidak senetral mungkin. Untuk mengawali pembukaan mungkin nanti bisa menjawab satu-satu ya teman-teman, mungkin dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Boleh kita langsung mulai itu? Ini saya ambil alih ya teman-teman. Kalian kalau mau sambil minum juga tinggal diminum aja, cemilannya dimakan ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Ketika mendengar istilah kejujuran akademik, apa yang terlintas di pikiran kalian pertama kali saat mendengar kata itu? Dari teman-teman ada yang mau ngajuin pendapatnya? Ada kan? Mungkin saya mbak. Oh iya. Mungkin kejujuran akademik itu lebih ke kerja sendiri, nggak plagiat, terus nggak mencontek, lebih ke gitu sih mbak. Kerja sendiri, tidak plagiat dan tidak contek. Kalau yang lain ada masukan? Baik. Menurut saya itu salah satu kejujuran nilai sih mbak, nilai akademis masing-masing kayak gitu, untuk yang mana nanti bisa evaluasi ataupun nanti kedepannya bisa memutuskan mau lebih baik ataupun stuck di situ aja. Tuh Mbak Anis, kejujuran akademik menurut yang ada di pikiran Mbak Anis pertama kali mendengar itu apa? Pertama soal IPK ya, karena jujur di saya sendiri dunia kesehatan itu IPK sangat berpengaruh di dunia kerja, apalagi rumah sakit. Pertama kali itu IPK di atas 3.
belum lagi banyak rekan-rekan saya juga yang sama yang tadi dikatakan plagiat. Terutama dalam kita menganalisis kasus waktu praktek. Jadi ya sebenarnya sama sih. Selanjutnya Mbaknya. Kalau menurut saya sih kurang lebihnya sama ya sama yang tadi Mbak Ara sampaikan, lebih ke kayak sikap basic yang harus dimiliki ya mahasiswa lah. Soalnya kan kayak misal ngerjain tugas gitu atau ya apa ngerjain ujian kan biasanya ada yang online gitu ya. Nah kebanyakan mahasiswa sekarang tuh kalau ngerjain gitu tuh kayak cuma tinggal kopas artikel orang gitu loh. Jadi lebih ke kita ingat iya. Kalau dari aku mungkin kejujuran akademik bagaimana kita sebagai mahasiswa menjalankan akademik dengan baik dan ada kerja keras sendiri, usaha sendiri. Apalagi kan kita yang psikologi dulu analisis kasus kan, tapi zaman sekarang tuh banyak yang analisis kasus tapi tanyanya ke ChatGPT gitu. Mungkin apa ya, jangan dinormalisir. Jadi intinya itu kejujuran akademik di pandangan teman-teman itu kayak bagaimana kita tuh bekerja sendiri ya untuk apa yang kita pelajari, kemudian tentang tidak melakukan plagiarisme, atau apalagi kalau bersangkutan dengan kesehatan juga ya kan sangat penting ya itu kan, dengan kesalahan berapa ya 0,1% ya kalau di ya. Kemudian juga sebagai bahan dasar evaluasi dari hasil kerja sendiri. Seperti itu. Apa ada yang menambahkan lagi? Cukup? Ya. Pertanyaan kedua. Oke. Jadi yang pertanyaan kedua ini seberapa penting sih nilai kejujuran dalam kegiatan akademik? Nah, mungkin boleh dimulai dari mana? Mbaknya boleh? Oke. Jadi menurut Mbaknya nih nilai kejujuran itu seberapa penting dalam kegiatan akademik mahasiswa? Kalau menurut saya sangat-sangat penting, apalagi itu bakal dipraktekin buat kedepannya juga. Apalagi kan kita semua ini mahasiswa ya, otomatis kedepannya juga bakal jadi pribadi sendiri ya sih, buat jujur, apalagi di dunia kerja juga. Utamanya itu sih. Mbak yang sebelahnya? Jadi pertanyaan tentang seberapa penting sih nilai kejujuran itu dalam dunia kegiatan akademik mahasiswa? Tadi saya mau jawabnya mengaruhi ya, mengaruhi. Yang kedua mungkin kayaknya 50-50. Kenapa sampai 50? 50 ya. Jadi kayak banyak sekarang kan akademis misalnya nih banyak banget sekarang kerja tidak sesuai apa dengan jurusannya gitu sebelumnya. Nah, jadi 50-nya emang bagus banget untuk kelulusan nanti Allah. Nanti kalau misalnya 50 yang tidak setuju terus kadang-kadang emang tidak sesuai prodi kita atau kita belajar apa karena ketidakjujuran itu kan kita akhirnya tidak maksimal belajarnya ya. Jadi kayak lebih kalau misalnya tadi tugasnya di LGBT atau juga ya otomatis kalau kayak gitu kan tinggal copy paste aja ya kan. 50%-nya emang dia lulus, tapi 50%-nya lagi adalah dia bisa jadi kerja di dunia kerja ataupun di luar gitu. Kenapa? Karena dia kan akan lebih jawab nih. Kalau kerja kan jadi kayak bahasa tulang semuanya terus ketemu orang langsung cara ngomongnya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya copy paste aja, copy paste mungkin ada jurnal bagaimana cara bisa sama orang, itu banyak banget yang bisa. Kalau misalnya actionnya itu kayaknya lebih complicated ya, kayak misalnya jadinya saya waktu Jadi seorang ini ya kayak kita kelihatan paham padahal kita sebenarnya zong gitu kan, nilainya bagus tapi saat dipraktikkan
dunia kerja kita nggak berbobot gitu kan, nggak bisa tiba-tiba. Mungkin selanjutnya Mbak berpendapat. Iya, kalau dari saya sih penting ya, biar bisa tahu nilai atau seberapa jauh pengetahuan yang kita punya. Paling itu sih, seberapa jauh pengetahuan kita. Mungkin sebelahnya Mbak Afi boleh berpendapat. Karena itu kan kayak kalau bisa jadi sekarang gitu nanti kalau kerja tuh pasti kan keterusan gitu Untuk kalian terakhir boleh. Untuk kalau dari aku nilai akademik atau enggak penting sih karena buat menilai seberapa jauh pengetahuan diri sendiri kayak yang tadi itu afirmasi, terus buat mengukur kemampuan juga apakah sudah maksimal dalam menjalani akademik selama 4 tahun. ada yang mau saling menanggapi pendapat teman-teman nggak? Iya, kayak ada yang mungkin tidak setuju dengan pendapat yang lain atau setuju gitu. Tadi kan dari Mbak Ara kayak mengukur seberapa jauh pemahaman diri ini kan terkait materi nanti. Kalau dari Lutfi yang mungkin mencerminkan diri kita sampai nanti kita kerja bagaimana gitu kan perilaku kita. Kalau dari Mbak Intan juga gak jauh beda ya dari ini mengukur kualitas diri kita. Jadi ada yang bisa mau saling menanggapi atau setuju semuanya? Saya menanggapi dari mungkin ketiga kode kedua. Kalau misalnya kan kita benar tuh ya, kejujuran itu perlu banget ya. Apakah kalau misalnya selesai dari dunia perkuliahan ataupun pembelajaran itu, kamu masih ingat semua materi yang kamu pelajari selama kamu masih bekerja gitu di dunia kerja, ataupun nanti abis lepas sih misalnya udah kumlot nih itu bisa ya pas misalnya amin gitu kan. Kalau misalnya udah kerja terus abis itu ketemu orang dan orangnya ini tidak sesuai kriteria visi-visi oleh psikologi, misalnya kayak orang gila, orang stres, abis itu mungkin cara dia kerjanya begini begitu yang aneh banget. Kalau psikologi kan misalnya ada cara-cara, ada nggak cara-cara menangani orang-orang kayak gitu, cara menanggapi kalau misalnya cara berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin cara ngomongnya aneh gitu, ada nggak ya? Oh, mbak, Santai aja. oh santai aja ya gitu. Apakah kadang-kadang soalnya aku sendiri pun kadang-kadang nggak bakal ingat apa yang aku pelajari kemarin gitu misalnya gitu kan. Ada nggak kira-kira kalian kayak nggak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba manners di luar habis itu sesuai dengan buku gitu sih. Silakan. Pendapatnya dari Mbak Ara. Mungkin kalau dibilang ingat atau enggak ingat, karena kan psikologi belajarnya emang di sekitaran diri sendiri kan, maksudnya lingkungan. Jadi kayak bagaimana kita apa ya, di materi kan bahas kayak gimana kita menyikapi gangguan ini gangguan itu kan, terus bagaimana kita bisa mendengarkan orang. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti itu mungkin masih diingat, apalagi kalau misalnya kita praktekkan mungkin kalau misalnya di tempat kerja yang emang selaras dengan prodi. Tapi kalau tidak selaras dengan prodi bagaimana? Ya berarti kalau misalnya nggak selaras dengan prodi, berarti kita menempatkan di lingkungan kerja sesuai dengan apa yang kita pelajari, misalnya menghargai orang atau membantu orang itu dalam kesulitan itu. Simpel itu. Masih jadi intinya apa yang didapatkan dari Intan itu, insight yang kamu dapatkan. Karena khususnya spesial di psikologi ya, biasanya mungkin dari awal yang basic mannersnya itu di situ.
untuk cara berkomunikasi sama orang ataupun cara beradaptasi sama orang lain di sekitar kita itu selesai ataupun masih dalam lingkungan kampus. Dan pasti kalau basic-basicnya kan bagaimana yang tadi basicnya kan berhubungan sama orang lain gitu kan dan diri sendiri. Dan otomatis mungkin nanti kalau misalnya selesai karena mereka telah selesai melakukan kejujuran kita tersebut gitu, dan otomatis mungkin kalau misalnya di luar bisa melakukan ataupun praktek. Jadi pada akhirnya kamu setuju dengan pendapat Mbak Fia dan Ara dan Mbak Intan? Setuju 50-nya beda-beda. Terima kasih teman-teman atas pendapat dari pertanyaan tadi. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Oke, jadi tadi kan ada yang bilang terkait kejujuran akademik itu adalah hal yang penting, kemudian berkelanjutan juga di kemudian hari seperti dunia kerja dan sebagainya ya. Nah menurut teman-teman ini kejujuran akademik ini benar-benar keyakinan pribadi atau mungkin karena ada sanksi dari kampus atau ketakutan dari faktor luar? Nah menurut teman-teman gimana? Jadi maksudnya menurut teman-teman tuh kejujuran akademik itu hadir karena diri sendiri atau karena emang ada sanksi di balik itu? Menurut saya ini tergantung individu sih. Ada juga yang emang mau jujur ngerjain sendiri, kadang juga ada yang kayaknya udah deadline nih, pengen langsung IAIN aja males mikir gitu-gitu. Ini kayak gitu sih. Tergantung individunya. Ada yang mau menyampaikan atau mendapatkan pendapat? Jadi pendapat Kalau misalnya tergantung individunya, kayaknya tuh udah common banget ya, udah disebut banyak kok kalau misalnya apa namanya dia jujur sampai ada sanksi. Jadi saya tuh kalau saya dan saya kalau nggak jujur ikut plagiat itu tugasnya itu langsung dapat dan tidak lulus. Jadi kita mau nggak mau kita harus jujur ya sebenarnya. Cuman karena gimana ya, karena kuliah kan di kerja itu jadinya kebelah gitu. Ya jadinya makanya 50-50 kayak gitu sih Mbak, karena itu ada sanksinya dari itu ada rulesnya gitu. Kalau misalnya mandiri sendiri-sendiri ya, kalau misalnya setiap hari juga bisa jadi nggak jujur kayak gitu. berarti 50 itu karena diri sendiri juga ingin ada terbantu dengan faktor lain, dan diri sendiri, dan 50% itu karena emang tuntutan dari aturan yang ada gitu berarti ya. Mbak Anis? Sama ya. Sama dengan Mbak? Tergantung individu. Ada yang Mbak Intan? Kalau dari aku mungkin pastinya kan ada faktor internal sama eksternal, tapi dari dalam diri sendiri. Kalau dari diri sendiri emang motivasi untuk jujur dan emang pengen mendapatkan akademik yang baik dengan caranya sendiri, mungkin yaitu kalau eksternal ya karena emang tuntutan dari
Tapi boleh tambahin ada yang nggak peduli sebenarnya, Ada yang nggak peduli dengan ada yang nggak peduli dengan dunia perkuliahan itu bisa diambil teksnya kalau misalnya dia kuliah sambil kerja kayak saya. Bisa insya Allah deh. jadi maksudnya nggak peduli terkait kejujuran. Betul, ataupun mungkin rules dari kampus sendiri kayak gitu. Jadi kan di programnya kami ataupun sistemnya UPR itu kan ada emang kuliah tuh full online gitu. Jadi ada memang kalau misalnya kan misalnya kalau sekarang saya lihatnya tuh kalau udah kerja udah mikirin duit, nggak mikirin kuliah ataupun sekolah gitu kan. Dan itu kayak yang penting bayaran udah kabur gitu. Jadi nggak mikir kalau misalnya nanti dapat kabur ya udah, kalau nggak lulus ya apa-apa gitu. Ada mikir itu Lebih ke yang penting cepat gitu ya. betul ya. Terbantu juga kan. Ada yang mikir lebih mungkin biar cepet-cepet lulus gitu, biar nggak usah mikirin apa materi yang memusingkan gitu. Mungkin kita cari kerja aja. Tapi ada yang mungkin bener-bener nggak peduli yang kayak ya ini bodo amat ya kalau misalnya ya udah sama saja aja kuliah. Tadi kan mbaknya bilang terkait situasi apa saja yang memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran akademik tersebutnya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menambahkan terkait situasi apa saja yang menjadi mahasiswa itu mempunyai godaan terkait melanggar atau tidak melanggar kejujuran akademik tersebut. Yaitu apa yang menjadi faktor mahasiswa tuh ingin melanggar atau curang. Tadi kan terkait karena kebutuhan pekerjaan, kemudian harus membagi waktu gitu kan. Nah mungkin di sini teman-teman yang tidak bekerja yang full time berkuliah, apakah ada faktor lain yang mendukung hal tersebut? Karena Deadline juga sekali. boleh Kadang kan mulai siapa dulu? kadang kan ini ya, misal sehari kita bertugas, misal sehari ada 2 matkul nih, dulunya ada tugas, terus titiknya tuh cepetan gitu, kan mau nggak mau semuanya harus selesai. Jadi ya itu sih antara mepet sama emang tugasnya banyak. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin mbaknya boleh berpendapat atau yang lain silahkan menambahkan. Jadi bisa jadi karena males juga sih mas kayaknya dia. Faktor internal berarti. Iya, jadi ada tuh misalnya kayak satu bahwasanya tugas banyak, organisasi ikut, tapi saat emang dia anak kosan sih yang mas nggak tahu ya, nyuci baju, nyuci piring, mungkin ngekan lantai, terus aduh pulang kampus habis organisasi terus lihat kamar kos tuh kayak apa ya berantakan banget jadinya, so pasti kayak males banget. Bilang nih gabut banget, kenapa kamu tuh bilang gabut banget padahal kamu banyak kerjaan. Ya itu tuh gini mas, jadi kadang-kadang tuh sometimes kalau misalnya kerjanya banyak kan dia burnout tuh ya, kerjanya banyak burnout terus abis itu akhirnya mau ngapain ya kan, karena mau ngapain itu makanya dan tadi kepepet juga. Nah yang kedua emang dari sininya udah males banget ngapa-ngapain dari diri sendiri, tapi penyebabnya juga di eksternal sebenarnya. Bisa jadi, tapi itu karena bisa sebenarnya dia apa solusinya ada sebenarnya. Kalau misalnya dia even though gerak dikit aja, motivasinya ada naik turun. Udah konsisten ya. Iya betul gitu. Jadi sometimes kayak semangat banget dia sengaja buat join organisasi buat dia produktif dan aktif, tapi di sisi lain dia ingin menyampingkan ilmu pengetahuannya gitu kayak sekolahnya, materi yang lain gitu loh, tapi di sisi lain lagi dia nggak melakukan apa sesuai dia inginkan gitu. Jadi goalsnya tuh dia nggak dapet gitu loh mas gitu. Perpisahan itu bagus. Nambahin apalagi saya kan di luar kota,
sambil diminum nggak apa-apa. Kuliah di luar kota, praktek juga di rumah sakit kan 3 bulan. Belum lagi tugas-tugas kasus, analisis kasus, kayak kita ngikutin jadwal shift. Kadang tugas shift itu kan nggak tentu ya. Iya. Dari shift malam pulang pagi, belum kita harus bikin kasus minimal 2 pasien laporan. Kadang kita udah mepet deadline, jadi mau nggak mau kayak cuma tukeran aja, tukeran sama tukeran kasus dari beda kelompok, tapi sama mulai pasien. Tapi kan nanti resikonya ada lagi ya. Terus kadang kayak dari teman-teman saya juga banyak yang nggak jujur sih sebenarnya. Awal-awal dari segi apapun itu, entah itu tugas ataupun kayak apalagi kita berhadapan dengan nyawa pasien. Terus kayak harusnya kan lebih penting banget tuh jujur. Iya. Tapi malah disalahgunain. Jadi efeknya ya itu meninggal. ya Jadi kita sakit fatal ya. tentang Kalau dari deadline itu lebih Jalannya karena ketabrak sama shift malam dan murid shift pagi, pulang jadinya shift kan udah capek. Iya. Belum lagi yang anak kos juga lagi. Jadi deadline-nya singkat ya. singkat. Kalau untuk laporan itu ya. kalau satu pasien itu biasanya Tergantung. observasinya ataupun apa investigasinya itu berapa lama gitu, atau Iya. Jadi kalau kita bikin kasus itu setiap kita nge-shift kita observasi pasien. Besoknya beda lagi pasiennya. satu hari Selama 1 hari. 1 hari 2 pasien. Jadi kan waktunya juga mepet. Kita lihat badan udah capek, tapi harus bikin analisa kasus. Jadi nggak kayak bentrok, jadwalnya bentrok. satu orang boleh sama. Boleh asal beda kelompok. Kita cari penyakitnya yang sama, kan pasien banyak. Yang penting beda pasien aja sih, tapi satu penyakit. Jadi berangkatnya beda-beda ya. Iya, jadi ini pada akhirnya lebih ke mepet terus kondisi tubuh juga ya. Sama aktivitas ya, semua dapat masukan. Oke, cukup teman-teman. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Jadi mungkin kalian nanti boleh berpendapat terkait seberapa besar nih pengaruh lingkungan, mungkin dari teman, terus kemudian lingkungan rumah, atau mungkin sistem kampus nih terhadap perilaku kejujuran akademik. Oke, paham ya? Ya. Mungkin boleh berpendapat dari Mbak Ara terlebih dahulu. Apa tadi mas? Maaf. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap perilaku kejujuran akademik? Penting sih mas, misalnya kayak lingkungan teman ya, teman tuh kan suka nongkrong, ngajak nongkrong gitu-gitu. Padahal misalnya tugas kita tuh banyak nih, terus kayak kita bilang nanti aja lah, masih banyak waktu, padahal deadline-nya udah deket. Tuh. Tapi bagaimana cara kamu ini menolak atau mungkin malah mengajak harus cepat-cepat mengerjakan tugas tersebut? Mungkin nggak tegakan. Iya, kadang kayak diajak aduh kasihan lah, misalnya dia pergi sendiri tuh, ya udahlah temenin dulu, nanti pulang baru ngerjain tugas gitu. Nah kadang kayak gitu tuh suka muncul nih kejujuran nggak jujurnya akademiknya, suka langsung kayak ayah aja lah gitu. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin pendapat dari teman-teman yang lain? Angkat tangan. Boleh angkat. Kalau internal itu kan internal lagi ya. Nah, saya nambahin internalnya lagi. Iya. Kayaknya karena apa ya? Gak tahu ya. Kayaknya populasi cewek lebih banyak ya di Iya. kan. Jadinya kalau misalnya masalah hubungan itu agak krusial sebenarnya, gitu kan. Ada nih case teman saya, dia patah hati itu, nggak ngerjain tugas seminggu.